Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap sehat, jaga kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, dan tetap berolahraga. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Pertemuan kita hari ini, kita akan bahas tentang prosedur pencucian. Dalam prosedur pencucian ini, kompetensi dasar yang akan diampu adalah kompetensi dasar 3.6 itu memahami pencucian dan 4.6 melaksanakan pencucian. Tujuan dari tutorial ini, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengamati video tutorial ini, proses pencucian, yaitu proses pencucian, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang prosedur pencucian. Oke, apa sih prosedur pencucian itu? Jadi di bisnis laundry ada beberapa cara untuk menangani pencucian pakaian tamu atau sering kita sebut juga dengan guest laundry. Yang pertama yaitu yang paling sering kita lihat dan kita perhatikan itu adalah wet cleaning, dan satu lagi adalah dry clean. Apa sih wet cleaning itu? Yaitu proses pencucian atau proses laundry yang menggunakan proses pencucian dengan menggunakan bahan pembersih utamanya berupa air, deterjen dengan menggunakan alat-alat seperti yang kita lihat di gambar. Oke. Wet cleaning ini biasanya digunakan proses pencucian yang digunakan untuk mencuci pakaian-pakaian yang bisa dicuci secara umum atau secara general dengan menggunakan beberapa macam mesin. Di sini kita mesin cuci, kita mengenal ada beberapa mesin cuci. Yang pertama ini adalah mesin cuci yang paling sering kita lihat itu adalah double container atau mesin cuci top loading yang memiliki 2 kontainer atau 2 tabung. Nah, mesin cuci ini masih masuk kategori mesin cuci manual karena proses pencuciannya harus menggunakan tenaga manusia untuk memindahkan hasil pencucian ke tabung ekstraktor. Yang kedua ada mesin top loading juga yang single container seperti ini. Jadi tabungnya hanya satu. Umumnya top loading ini adalah mesin cuci yang bekerja secara matic atau otomatis. Kenapa dibilang otomatis atau matic? Karena proses pencucian mulai dari pembasahan sampai nanti proses ekstrak itu dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan tenaga manusia lagi untuk memindah-mindahkan pencucian. Nah, dalam prosesnya semua kegiatan di mesin ini dilakukan di program terlebih dahulu di tombol-tombol yang ada di sini. Yang ketiga itu adalah mesin front loading atau loading dari depan atau dimasukkan dari depan. Ini mesin ini lebih efektif lagi karena dia bisa menghangatkan air sesuai dengan suhu yang kita inginkan, tergantung dengan jenis kainnya. Mesin ini juga secara otomatis bisa membilas sampai dengan mengekstrak pakaian yang dicuci di dalamnya. Oke, itu tadi tentang wet cleaning. Maaf. Lanjut, ada yang disebut juga dengan dry clean. Dry clean ini adalah proses pencucian yang menggunakan bahan utama berupa minyak pembersih yang sering kita sebut dengan solvent, di mana solvent ini
dibantu dengan uap air. Nah, jadi menggunakan mesin dry cleaning seperti ini, ya, di dalamnya itu menggunakan uap air yang mengandung bahan pembersih solvent. Apa sih yang bisa dicuci dengan dry cleaning? Biasanya mesin dry cleaning ini mencuci pakaian-pakaian khusus atau pakaian-pakaian yang berbahan sensitif seperti wool, sutra, sehingga pada saat proses pencucian pakaian-pakaian itu tidak rusak karena bahan pembersih yang keras. Lanjut, kita masuk pada tahap pencucian. Tahap-tahap pencucian, kalau di hotel itu ada tahap pencucian untuk guest laundry dan ada pencucian untuk linen hotel, di mana keduanya memiliki perbedaan penanganan walaupun proses pencuciannya hampir sama. Apa sih bedanya penanganan guest laundry dan linen hotel? Oke, kita lihat dulu perbedaan-perbedaan mendasar dari proses pencuciannya tidak terlalu banyak karena pada dasarnya proses pencuciannya itu hampir sama. Apa aja bedanya? Yang pertama, tentu saja pada saat checking guest laundry dicatat di buku guest laundry book, sedangkan linen dicatat di linen book, di mana keduanya beda bukunya. Yang kedua, pada guest laundry terdapat penandaan agar pakaian tamu tidak tertukar dengan pakaian tamu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan di linen hotel tentu saja tidak diberikan penandaan karena setiap jenis linen hotel berbeda bentuk dan ukurannya. Jadi walaupun tidak ditandai, kita langsung tahu jenis linennya. Yang ketiga, pada saat sorting atau pemisahan, kalau guest laundry dibedakan berdasarkan jenis pakaiannya, jenis kainnya, warnanya, dan tingkat pengotorannya. Sedangkan di linen itu tidak dipisahkan seperti itu, dia hanya dipisahkan berdasarkan bentuk atau jenis linennya. Misalnya towel dengan towel, sheet dengan sheet, pillowcase dengan pillowcase, seperti itu saja. Oke, lanjut. Sekarang tahapan pencucian guest laundry. Kita mengenal ada beberapa tahapan pencucian, yaitu yang pertama checking, yang kedua marking, yang ketiga sorting, yang keempat pre-washing yang terdiri dari spot removing dan soaking. Berikutnya ada washing yang juga terdiri dari washing itu sendiri, rinsing, dan extracting. Setelah washing maka dilanjutkan dengan dry. Sekarang kita lihat checking. Apa sih checking itu? Checking adalah proses pemeriksaan pakaian. Yang diperiksa adalah keadaan pakaiannya, saku pakaiannya. Keadaan pakaiannya seperti apa sih? Yang diperiksa keadaan pakaian itu. Pertama, keadaan pakaian itu misalnya kainnya, apakah ada yang robek seperti ini? Kalau ada yang robek bagaimana? Oke, kalau ada yang robek, kita konfirmasi dulu pada valet. Kabarkan pada valet bahwa pakaian tamu dengan nomor kamar berapa dalam keadaan robek. Apabila valet sudah mengkonfirmasi benar itu robek, maka kita harus menjahit robek ini secara sederhana agar pada saat proses pencucian tidak semakin lebar robeknya. Lalu apalagi yang harus kita periksa? Yang harus kita periksa adalah kondisi resleting. Resletingnya gimana? Baguskah, lancarkah, macetkah, rusakkah atau tidak? Karena ini penting. Kalau ada yang rusak, ada yang
macet atau seperti apa, kita coba perbaiki, tapi tetap kita konfirmasi kepada valet, apakah pakaian ini memang resletingnya sudah bermasalah pada saat diambil di kamar tamu atau bermasalah selama di laundry atau selama di linen room. Apalagi yang mau kita periksa dari pakaian tamu, yaitu saku pakaian. Kenapa penting memeriksa saku pakaian? Karena terkadang tamu melupakan barang yang disimpannya di dalam sakunya. Sehingga pada saat proses pencucian itu bisa terikut. Apabila barang tamu yang berada di saku terikut dalam proses pencucian, kemungkinan besar barang itu akan rusak. Yang kedua, bisa terjadi kehilangan. Apabila tamu menyimpan barang-barang berharga di saku dan lupa mengeluarkannya, maka itu akan diklaim pada kita sebagai petugas laundry. Jadi penting sekali untuk memeriksa isi saku. Lalu setelah keadaan pakaian isi saku diperiksa, proses berikutnya adalah mencatat semua identitas pakaian di guest laundry book. Siapa yang mencatatnya? Petugas checking yang ada di laundry. Seperti apa proses mencatatnya? Nah, mari kita lihat form berikut. Penting sekali untuk mencatat identitas pakaian tamu. Misalnya, di guest laundry umumnya tabelnya seperti ini, formnya seperti ini ya. Ada nomor, hari, tanggal, nama tamu, nomor kamar, jenis pakaiannya, warnanya, motifnya, ukurannya, jumlah per itemnya, dan keterangannya. Bagaimana cara mengisinya? Misalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, Mr. Yulian di kamar 1108 itu mengirimkan shirt berwarna biru muda dengan motif kotak-kotak polos berukuran XL. Jumlahnya 1. Lalu ada lagi short berwarna biru polos ukurannya XXL, itemnya 1. Keterangan bisa diisi dengan jenis layanan pencucian seperti ini, atau bisa kita isi juga dengan tidak hanya jenis layanannya, tapi bisa kita isi juga dengan permintaan khusus tamu, mungkin dalam bentuk packingnya, apakah di holding atau di hanging, di folding atau di hanging. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah proses marking. Proses marking yaitu proses penandaan pada pakaian agar tidak tertukar antara pakaian tamu yang satu dengan tamu yang lain. Proses marking ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan marking mesin atau secara manual dengan menggunakan tag gun. Oke, apa sih yang harus diperhatikan dalam proses marking? Ya, yang pertama, prosesnya kita harus membuat identitas nomor kamar atau nama tamu pada pita yang akan kita sematkan pada pakaian tamu. Dalam pemasangan tanda juga kita harus perhatikan tidak di sembarang tempat. Bisa kita sematkan di merek pakaian atau kita sangkutkan di lubang kancing pakaian. Fungsinya apa? Supaya marking ini tidak merusak bahan atau kain atau bagian-bagian dari pakaian karena bekas pemasangan atau penyematan marking. Sehingga pada pemasangan marking ini kita harus mencari tempat yang tersembunyi namun
mudah ditentukan seperti di kerah pakaian, di merek, seperti itu. Oke, lanjut sorting. Sorting adalah proses memilah-milah pakaian atau pemisahan pakaian untuk mempermudah pada saat pencucian. Nah, sebelum melakukan proses sorting, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu karakteristik tekstil atau karakteristik kain yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Yang kedua, kategori warna tekstil. Kategori warna tekstil ini yang termasuk dalam kategori warna proses pencucian ya. Yang ketiga, yaitu tingkat pengotoran. Oke, kita bahas yang pertama dulu, karakteristik tekstil. Ini sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya, tetapi ada baiknya kita mengingat kembali. Pertama, tekstil itu terbuat dari bermacam bahan baku. Ada yang kita kenal dengan bahan baku alam, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Ada tekstil dari bahan baku tambang. Yang ketiga, campur atau yang C, ke bahan campuran sintetis dan alam. Oke, untuk mengingat kembali juga karakteristik tekstil yang dari alam, itu ada dari tumbuhan dan hewan. Kalau dari tumbuhan biasanya kita mengenal dia dari kapas atau serat-serat tumbuhan yang lain. Nah, sedangkan dari hewan itu biasanya yang digunakan bisa berupa rambut atau bulu hewan, lalu ada dari air liur hewan, dan ada juga dari kulit hewan itu sendiri. Kalau dari air liur hewan kita mengenal dengan hewan ulat sutra. Nah, itu air liurnya bisa dibuat kain sutra. Dari kulitnya bisa dibuat jaket kulit seperti ini, atau dari bulunya kita bisa buat wol seperti ini, ya. Kalau bulu biasanya domba. Karakteristik tekstil berbahan baku alam, baik dia tumbuhan maupun hewan, memiliki kemiripan karena memang bersumber dari alam. Bahan baku yang bersumber dari alam biasanya karakteristiknya dingin, di badan itu dingin, terus dia kuat, mudah menyerap air, namun juga mudah kusut. Ya, kita lanjut karakteristik tekstil sintetis. Ya, seperti yang kita kenal, sintetis itu dari bahan baku tambang bumi, sisa-sisa hasil tambang itu ada yang disebut dengan polimer atau bahan untuk pembuatan plastik. Nah, dari bahan baku ini dikenal juga dengan kain yang namanya polyester. Dengan karakteristiknya bahannya licin, warnanya cerah, tidak mudah kusut, tapi tidak tahan terhadap suhu yang panas. Nah, yang ketiga, bahan baku tekstil campuran. Bahan baku tekstil campuran ini memadukan kebaikan atau manfaat positif dari dua tekstil tersebut. Kalau tekstil berbahan alam itu biasanya harganya lumayan mahal, sedangkan untuk tekstil berbahan sintetis harganya sangat murah. Nah, untuk memperoleh hasil yang bagus dari karakteristik keduanya, maka dibuatlah tekstil bahan campuran. Biasanya untuk katun itu bisa dicampur dengan polyester 70% katun, 30% polyester, seperti itu. Agar kain katun tidak terlalu kusut pada saat proses pencucian dan tidak juga mahal, sehingga harganya bisa sedikit murah dengan dicampurkan bahan sintetis di dalamnya. Oke. Nah, sekarang warna. Di laundry kita mengenal ada beberapa warna.
Kalau kita kenal banyak ada 24 warna dan sebagainya, tapi di laundry hanya ada 3 warna saja, yaitu putih, terang, dan gelap. Putih, nih, putih di laundry, pakaian putih adalah pakaian warna putih yang kainnya memang benar-benar putih. Seluruhnya berwarna putih. Tidak ada warna lain selain warna putih. Maka itu masuk kategori warna putih. Kalau kain putih itu ada warna lain selain putih di situ walaupun sedikit, maka dia tidak termasuk kategori warna putih. Kenapa seperti itu? Karena proses pencucian warna putih itu nanti akan menggunakan bahan pemutih atau bleach. Nah, bila kita menggunakan bleach, maka warna yang bukan warna putih pada pakaian putih, dia akan memudar. Itu kenapa warna putih harus benar-benar seluruhnya berwarna putih. Warna yang berikutnya adalah warna cerah atau terang. Nah, warna cerah atau terang seperti yang kita lihat di sini, ini adalah warna-warna yang terang. Seperti kuning, pink, biru muda, hijau muda, atau semua warna yang berakhiran dengan kata muda itu masuk kategori cerah. Lalu warna gelap. Nah, putih, balik ke putih tadi, putih yang memiliki warna lain selain putih, misalnya baju putih, tapi ada bordiran warna hitamnya, maka dia masuk dalam kategori cerah. Warna gelap sekarang, yaitu warna kain yang gelap seperti gambar ini. Bisa kita lihat hitam, biru tua, biru malam, nah seperti itu, hijau tua, dan seterusnya. Atau untuk memudahkannya, semua warna yang berakhiran dengan kata tua, maka itu masuk kategori gelap. Merah, merah tua, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tingkat pengotoran. Kita harus tahu di laundry itu ada 3 tingkat pengotoran. Yang pertama, light soil, medium soil, heavy soil. Apa beda ketiganya? Mengapa dibilang light soil? Mengapa dibilang medium soil atau heavy soil? Oke, ini jawabannya. Dia disebut light soil. Pakaian yang disebut dengan light soil itu tampaknya bersih, kelihatannya bersih. Tapi kita tahu itu kotor. Taunya dari mana? Dari aromanya. Dari aromanya. Aroma seperti apa? Aroma keringat, aroma parfum. Nah, pakaian yang sudah terkena parfum itu sudah masuk kategori light soil atau tingkat pengotoran rendah. Nampaknya bersih, tapi dia kotor. Kenapa kotor? Karena dari baunya. Kita tahu dari baunya. Level yang berikutnya adalah medium soil, yaitu tingkat pengotoran sedang. Seperti apa sih tingkat pengotoran sedang? Nah, tingkat pengotoran sedang ini sedikit lebih tinggi daripada light soil. Kenapa? Tingkat medium soil ini tidak hanya bau, tapi juga kotorannya terlihat. Terlihatnya di mana? Bisa kita periksa ke kerah pakaian seperti ini. Nah, di sini terlihat kotorannya. Oke. Di kerah pakaian, maaf, kita sering lihat ada daki. Daki ini adalah campuran debu dan keringat manusia sehingga bisa meninggalkan kotoran pada kerah pakaian. Apakah di kerahnya saja? Tidak. Bisa kita lihat dari saku. Apalagi sakunya kalau di pinggang, saku celana. Itu kelihatan sekali. Pada pinggiran saku biasanya terlihat kotorannya. Atau di celana panjang bagian bawah. Pada lipatan celana panjang bagian bawah biasanya kelihatan kotorannya. Dan itu masuk kategori medium soil. Ya. Pengotoran medium soil biasanya penghilangannya lebih
mudah atau menghilangkannya lebih mudah bisa melalui proses perendaman atau sedikit pengucekan dengan menggunakan bahan pembersih deterjen. Nah, level yang paling tinggi dalam pengotoran adalah heavy soil atau tingkat pengotoran berat. Heavy soil ini adalah tingkat pengotoran yang proses pembersihannya harus menggunakan bahan pembersih khusus. Jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan deterjen saja, tetapi dia membutuhkan bahan pembersih khusus. Ya, nah seperti ini, noda. Nah, kalau pakaian itu ada nodanya, baik noda darah, noda makanan, noda oil atau minyak, atau noda kosmetik dan sebagainya, noda bahan kimia dan sebagainya, maka dia masuk kategori heavy soil. Nah, sekarang ini gunanya kenapa kita membahas yang tadi jenis kain dan warna sampai tingkat pengotoran itu karena pakaian-pakaian itu harus dipisahkan. Pertama, yang harus kita sortir dari pakaian itu adalah jenis kain. Kita mengenal ada banyak jenis kain. Ada katun, ada polyester, ada sutra dan sebagainya. Saya hanya mengambil satu contoh, misalnya kain katun. Dari tumpukan kain katun, kita pisahkan kain katun dengan kain katun, polyester dengan polyester. Usahakan untuk tidak bergabung antara kain katun dan polyester. Kenapa tidak boleh dicampur kain katun dan polyester? Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Kalau kain katun dia mampu proses pencuciannya dengan menggunakan suhu yang tinggi, sementara polyester tidak. Jadi, kalau polyester tercampur di katun dan dicuci dengan proses air yang panas, maka akan mengakibatkan kerusakan di kain polyesternya. Begitu juga apabila kain katun dicuci dengan suhu air biasa, maka proses pencuciannya tidak akan sempurna. Makanya proses pemisahan ini setiap kain harus dipisahkan. Kain katun dengan kain katun, polyester dengan polyester, sutra dengan sutra, wool dengan wool. Begitu juga. Nah, setelah mereka terpisah antara satu jenis kain dengan jenis kain yang lain, kita pisahkan kembali sesuai dengan warnanya. Seperti tadi kita mengenal ada warna putih, cerah, dan gelap. Maka kain katun ini tadi harus kita pisahkan. Mana kain katun putih, mana kain katun cerah, mana kain katun gelap. Maka akan ada pemisahan katun putih, katun cerah, katun gelap. Katunnya kita pisah menjadi 3. Oke. Pada prakteknya tidak semua kain katun ini memiliki warna yang cukup. Kadang-kadang kita dalam prakteknya hanya menemukan 2 warna saja, katun putih dan katun cerah. Proses pencuciannya harus tetap dipisahkan. Setelah terpisah katun putih, katun cerah, dan katun gelap, kita pisahkan kembali berdasarkan tingkat pengotorannya. Seperti yang di awal tadi kita bahas, tingkat pengotoran ada light, medium, dan heavy. Katun putih tadi kita pisahkan. Katun putih light soil, katun putih medium soil, dan katun putih heavy soil. Jadi katun putih ini kita periksa lagi. Dari katun putih ini adakah yang light soil, adakah yang medium soil, atau adakah yang heavy soil. Kalau ada ketiganya maka harus kita pisahkan katun putih light soil sendiri, katun putih medium soil sendiri, dan katun putih heavy soil sendiri. Tidak boleh dicampur karena nanti akan beda penanganannya. Begitu juga dengan katun cerah dan katun gelap. Katun cerah kita cek apakah ada katun cerah yang light soil, apakah ada katun cerah yang medium soil, apakah ada yang heavy soil. Kalaupun ada harus dipisahkan. Begitu juga dengan katun gelap. Oke, saya rasa sampai di sini paham. Kita lanjut.
Ya, ini wol katun putih, wol cerah, wol gelap. Nah, setelah dipisah-pisahkan, kita masuk pada proses pre-washing atau proses awal sebelum masuk pada proses pencucian. Kenapa harus dilakukan pre-washing? Nah, pre-washing itu berguna untuk mengurangi tingkat pengotoran dari heavy soil, medium soil, menjadi light soil. Jadi setelah selesai pre-washing ini, semua kondisi pakaian harus berada pada level pengotoran light soil. Ya, bagaimana biar heavy soil dan medium soil tadi bisa berubah menjadi light soil? Kita memerlukan dua proses. Untuk yang heavy soil, kita ingat heavy soil tadi adalah tingkat pengotoran berat, di mana pada pakaian itu terdapat spot atau noda. Nah, jadi untuk heavy soil dia menggunakan teknik spot removing, dan yang medium soil menggunakan soaking. Jadi dalam proses pre-washing kita mengenal dua tahapan, yaitu spot removing dan soaking. Nah, spot removing itu apa? Spot removing adalah proses menghilangkan noda. Proses penghilangan noda ini menggunakan chemical khusus dan instruksi-instruksi khusus. Misalnya, noda karat menggunakan chemical khusus untuk menghilangkan karat. Dan cara menghilangkannya pun berbeda apabila kita menemukan noda darah misalnya. Menggunakan chemical khusus, namun cara menghilangkannya berbeda-beda. Kembali dalam spot removing, kita harus mengenali dulu macam-macam nodanya, apa saja bahan pembersihnya, dan bagaimana cara membersihkannya. Ada sebelumnya kita sudah bahas tentang chemical, yaitu bahan pembersih untuk menghilangkan noda. Di mana bahan pembersih itu terdapat dua macam, ada yang alami, ada yang kimiawi. Yang kimiawi cenderung bisa kita beli, yang alami kita bisa coba dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, untuk yang itu untuk spot removing tadi untuk yang heavy soil, sedangkan untuk yang medium soil itu kita menggunakan proses soaking atau proses perendaman. Ya, jadi pakaian yang tadi di lehernya ada dakinya, kita rendam atau kita kucek-kucek dikit sehingga kotorannya hilang, dan level medium soil turun menjadi light soil. Seperti itu juga pada nodanya kita hilangkan sehingga level heavy soil menjadi light soil. Oke, setelah semua pakaian berada dalam kondisi light soil, maka kita masuk pada proses washing. Oke. Apa sih proses soaking? Ya, tadi sudah saya bilang, proses washing adalah proses mencuci pakaian yang berada pada level light soil menjadi bersih. Nah, pada proses washing terdiri dari washing itu sendiri, rinsing, dan extracting. Oke, washing pertama, washing, proses pembersihan pakaian dari tingkat light soil menjadi clean dengan memperhatikan suhu air, bahan pembersih, waktu pencucian, dan mesin cuci.
alat atau mesin cuci. Kenapa ini harus kita bersihkan? Ini adalah hal yang paling utama dan benar-benar harus kita perhatikan karena ini adalah faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Faktor yang mempengaruhi hasil pencucian, suhu air. Suhu air sangat berpengaruh terhadap kinerja deterjen. Suhu air bisa mendongkrak pekerjaan deterjen menjadi maksimal sehingga proses pencuciannya nanti akan maksimal. Namun suhu air tidak semua untuk jenis kain. Makanya pada saat proses pencucian kita harus benar-benar perhatikan jenis kain yang sudah dipisahkan pada saat sortir tadi. Katun dengan katun, polyester dengan polyester. Oke, kain apa yang tahan dengan suhu yang tinggi? Kain apa yang tahan dengan suhu yang sedang? Dan kain apa yang tidak boleh dengan suhu air yang hangat? Nah, yang kedua, bahan pembersih. Bahan pembersih juga sangat penting. Salah menggunakan bahan pembersih, pakaian tidak hanya tidak bersih tetapi bisa juga menjadi rusak. Makanya harus diperhatikan bahan pembersih. Kain apa mampu dengan bahan pembersih apa? Misalnya seperti sutra. Sutra mungkin tidak tahan dengan deterjen. Makanya kita tidak boleh menggunakan deterjen. Tapi kita harus menggunakan soft deterjen. Nah, di sini pentingnya kita tahu bahan pembersih apa untuk jenis kain apa. Yang ketiga, waktu pencucian. Lamanya pencucian juga sangat mempengaruhi hasil dari pencucian itu sendiri. Terlalu cepat tidak bersih, terlalu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada pakaian. Jadi, waktu pencucian harus benar-benar memperhatikan dari jenis kainnya sendiri. Mampu dicuci, diproses berapa lama. Yang keempat atau yang terakhir adalah alat. Alat atau mesin pencuci. Kita harus perhatikan mesin yang kita gunakan, alat yang kita gunakan, mesin cuci apa yang kita pakai, jenis apa yang kita pakai. Karena setiap jenis mesin cuci akan berbeda cara kerjanya dan itu kita harus tahu. Supaya tadi hasil pencucian sempurna. Nah, alat atau mesin cuci ini juga harus kita perhatikan kapasitasnya. Kapasitasnya berapa banyak yang bisa masuk ke dalam mesin cuci. Karena apabila kita tidak memahami kapasitas dari mesin cuci, maka akan banyak nanti kesalahan. Terlalu sedikit kita mengisi atau kurang dari kapasitas dari mesin, itu akan menjadi pemborosan. Pemborosan pada air, pemborosan pada deterjen. Sementara kalau terlalu banyak kita isi, mesin tidak mampu bekerja. Sehingga hasil pencucian juga menjadi tidak baik. Nah, jadi apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita tahu? Yaitu 4 faktor yang mempengaruhi hasil pencucian, yaitu suhu air, bahan pembersih, waktu pencucian, dan yang terakhir adalah alat atau mesin pencuci. Setelah selesai pencucian, belum selesai ya. Rinsing berikutnya. Rinsing adalah salah satu proses dari pencucian. Setelah dicuci, pakaian-pakaian itu akan dibilas. Nah, pada proses pembilasan, umumnya kita pembilasan dilakukan 3 sampai dengan 5 kali. Nah, ini sangat tergantung dengan materi apa yang akan kita cuci. Kalau dia daya serap kainnya tinggi, mungkin pembilasan bisa dilakukan sampai dengan 5 kali. Misalnya seperti apa? Towel, blanket. Mungkin dia pembilasannya harus sampai 5 kali. Kenapa? Karena daya serap kainnya tinggi. Kalau kita membilasnya kurang dari 5 kali, biasanya cairan-cairan kimia yang dibawa oleh
deterjen itu tidak habis terbuang, sehingga proses hasil dari pencucian itu tidak baik. Seperti towel misalnya. Towel yang tidak bersih pada saat pembilasan, dia akan keras. Nah, pembilasan umumnya yang 3 kali, itu biasanya yang pertama dia dibilas dengan air bersih dulu untuk menghanyutkan deterjen yang pada pakaian. Yang kedua, kita menggunakan pembilasan kedua dengan menggunakan bahan pembersih Sour. Sour ini adalah bahan kimia yang berfungsi menetralisir sisa-sisa deterjen yang masih melekat pada pakaian, terutama alkali. Kenapa begitu? Karena alkali yang tersisa pada pakaian dan tidak larut itu akan memberikan perubahan atau membuat pakaian berubah warna menjadi kusam. Nah, pakaian yang pembilasannya tidak sempurna itu akan berubah menjadi kusam, atau sering kita sebut bahasa kita kudel, kucel, kunyel. Itu dia. Karena proses rinsing yang tidak sempurna. Nah, setelah setelah dinetralisir, maka pembilasan menggunakan softener yang fungsinya untuk melembutkan serat kain. Mem, itu kan 3 kali ya. Kalau 5 kali bagaimana? Oke, kalau 5 kali di setiap pembilasan ini kita masukkan jeda air bersih. Seperti ini, pembilasan pertama air bersih, pembilasan kedua menggunakan Sour, yang ketiga air bersih lagi, baru yang keempat menggunakan bahan pembersih. Yang kelima bisa menggunakan stretch atau untuk bahan mengakukan, membuat kaku kain. Biasanya digunakan untuk kain-kain yang lebar seperti sheet, tablecloth, seperti itu, biasanya sampai 5 kali. Oke, ini rinsing. Setelah selesai rinsing, pakaian itu harus diekstrak atau diperas. Diekstrak atau diperas. Supaya apa? Supaya pakaian basah tadi menjadi lembab. Nah, setelah lembab, pakaian akan mudah dikeringkan. Kadar air yang baik yang tersisa pada proses ekstraksi itu adalah 5%. Dan untuk membuat pakaian-pakaian itu kelembapannya 5%, kita membutuhkan alat yang namanya ekstraktor mesin. Seperti ini. Mem, bukankah di mesin cuci sudah ada ekstraktornya? Betul, di setiap mesin cuci itu ada ekstraktornya. Namun, ekstrak pada mesin-mesin cuci itu hasilnya tidak mencapai 5% kelembapannya. Biasanya bisa 10 atau 15% kelembapannya. Sementara kalau kita menggunakan mesin ini, mesin khusus ekstraktor, kelembapan pakaian bisa mencapai 5%. Kenapa sih Mem harus 5%? Nah, pakaian yang kelembapannya tinggal 5%, itu akan mempermudah proses pengeringan. Pertama, akan banyak fungsinya, banyak gunanya kenapa dia harus 5%. Pertama, menghemat listrik. Pakaian yang kadar air yang lebih sedikit itu akan lebih cepat kering kalau kita menggunakan mesin pengering, sehingga menghemat listrik. Yang kedua, kalau pakaian itu kelembapannya 5%, itu khusus untuk katun, tidak perlu dikeringkan lagi, tapi bisa langsung di ironing atau disetrika. Nah, ini tadi gunanya 5%. Kita masuk pada drying. Jadi proses pengeringan dengan cara manual atau makina. Nah, bisa kalian bayangkan kalau pakaian-pakaian yang sudah berada dalam kondisi kelembapan 5%,
pakaian itu pada saat dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering seperti ini, dia akan menghemat daya atau menghemat listrik atau energi. Pada saat penjemuran secara manual seperti ini, dia tidak memerlukan waktu yang lama, lebih cepat. Dijemurnya lebih cepat kering, dikeringkan dalam mesin juga lebih cepat kering. Dan apabila dia pakaian-pakaian khusus, sehingga yang lembabnya 5% tadi akan bisa diangin-anginkan. Kelembapan pakaian yang 5% apabila dijemur tanpa tenaga panas atau tenaga matahari, apabila hanya diangin-anginkan saja, dia tidak akan berbau. Kan sering kita dengar pakaian yang tidak kering itu berbau. Tapi pada saat ekstrak yang tersisa, kita ekstrak sehingga airnya tersisa 5%, pada saat pengeringan drying inside seperti ini atau dianginkan seperti ini, pakaian tidak bau. Nah, ini adalah proses-proses pencucian dari checking sampai drying. Mengapa, bagaimana sudah kita jelaskan. Saya rasa paham. Yang terakhir, PR. Ini adalah puncak acara kita hari ini. Silakan dibaca dengan seksama evaluasi pembelajaran hari ini. Saya tunggu jawabannya untuk 10 AP1 tanggal 4 Mei 2020, 11 AP1 tanggal 4 Mei 2020, maaf, dan 11 AP2 tanggal 5 Mei 2020. Apabila ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, silakan chatting ke Memendang, kirim ke grup WhatsApp kita. Kita akan bahas di situ apabila ada yang tidak jelas. Kerjakan evaluasinya, selamat mengerjakan. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Keep healthy and always happy. Goodbye.